Welcome to my channel, Yudi Eka Putra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang seorang astronot yang dimana astronot ini dilupain sama orang-orang. Nah, maksudnya dilupain ini adalah orang-orang yang di bumi ini lupa gitu bahwa masih ada astronot ini yang ada di luar angkasa. Nah, astronot ini bernama Sergei Krikalev. Ya, lu bayangin aja dah, misalkan lu jadi astronot, lu ada di luar angkasa, terus hubungan lu dengan orang-orang yang di bumi, informasinya tuh terputus gitu. Ya pasti ngeri banget gitu. Nah, oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ke pembahasan. Kira-kira gimana sih kisah dari Sergei Krikalev ini sendiri? Sergei Krikalev lahir pada 1958 di Leningrad, atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Saint Petersburg. Dia adalah lulusan insinyur mesin dari teknik mekanik Leningrad pada tahun 1981 dan menjalani pelatihan selama 4 tahun menjadi kosmonot. Nah, kosmonot ini adalah sebutan astronot bagi orang-orang Uni Soviet. Nah, setelah menjalani pelatihan itu, akhirnya pada tahun 1988, Krikalev ini pergi ke Mir. Nah, Mir ini adalah stasiun luar angkasa milik Uni Soviet. Posisi dari Mir ini sendiri mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 400 km dari atas permukaan planet bumi. Nah, yang tadi itu adalah perjalanan pertama Sergei Krikalev ini menuju Mir. Kemudian ya, singkat cerita, setelah perjalanan itu, akhirnya pada 18 Mei 1991, Sergei Krikalev ini kembali dipanggil untuk berangkat ke Mir untuk kedua kalinya. Nah, dalam misi yang kali ini, Krikalev ini tidak berangkat sendiri, melainkan ditemani oleh 2 orang. Yang dimana 2 orang itu, yang pertama ada seorang kosmonot asal Uni Soviet bernama Anatoly Artsebarsky. Kemudian yang keduanya adalah seorang astronot dari Inggris bernama Helen Swarman. Selain itu, roket yang akan mereka pakai berada di Kosmodrom Baikonur yang ada di Kazakhstan. Nah, ternyata di sini juga adalah tempat di mana Laika ini meluncur. Nah, buat kalian yang nggak tahu siapa itu Laika, Laika ini adalah hewan pertama yang mengorbit bumi. Yang dimana di video sebelumnya gue udah ngebahas gitu. Jadi buat kalian yang penasaran tentang Laika ini, bisa tonton di video gue yang sebelumnya. Dan juga di sini adalah tempat kedatangan manusia pertama yang berhasil keluar angkasa, yaitu Yuri Gagarin. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke permasalahan dari Krikalev ini. Sebenarnya nih guys ya, Krikalev ini di luar angkasa tuh nggak ada masalah sama sekali, melainkan terjadi masalahnya adalah di dalam bumi itu sendiri. Yang dimana pada tahun 1990 sampai tahun 1991, Republik yang bergabung dengan Union of Soviet Socialist Republic ini, atau yang disingkat dengan sebutan USSR, ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Yang pada saat itu Presiden Mikhail Gorbachev ini mencoba untuk memodernisasi negaranya menuju kapitalisme, mendesentralisasi kekuatan ekonomi banyak perusahaan, dan mengizinkan pembuatan bisnis swasta. Ya tentulah dari hasil semua itu akhirnya menimbulkan banyak perlawanan dari Partai Komunis. Hingga pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Agustus 1991, sekelompok politisi komunis ini mencoba untuk mengkudeta Gorbachev ini. Namun nih ya, sayangnya usaha itu gagal, yang dimana malah menimbulkan perpecahan di antara Uni Soviet. Nah, akibatnya dari kerusuhan itu, Krikalev ini yang berada di luar angkasa jadi terlupakan. Nah, sebenarnya nih guys ya, Krikalev ini sendiri bisa aja gitu langsung pulang ke bumi. Itu bisa, gampang. Tapi nih ya, dia ini berpikir bahwa misalkan dia langsung pulang ke bumi, kan otomatis stasiun luar angkasa Mir ini nggak ada awak kapalnya gitu. Nah, maka dari itu, Krikalev ini memutuskan untuk menetap sampai dari pihak Uni Soviet ini mencari penggantinya. Nah, kemudian ya, setelah itu akhirnya pemerintah Uni Soviet ini memikirkan caranya nih, supaya Krikalev ini bisa pulang ke bumi gitu. Akhirnya setelah dipikirkan, akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkan kosmonot yang berasal dari Kazakhstan. Namun nih ya, di sisi lain, kosmonot dari Kazakhstan ini tidak memiliki keterampilan seperti Krikalev ini. Jadi membutuhkan waktu untuk melatihnya terlebih dahulu. Sementara itu, Krikalev yang sudah terlalu lama di luar angkasa ini bisa aja terkena radiasi,
yang dimana efek dari radiasi ini bisa menimbulkan kanker atau penyakit degeneratif lainnya. Kemudian, kurangnya gravitasi bisa menimbulkan hilangnya massa otot dan tulang, serta juga sistem imun tubuh yang bisa berubah. Nah, singkat cerita, pada bulan Oktober akhirnya dikirimlah 3 kosmonot baru. Nah, tapi nih, permasalahannya nih, 3 kosmonot ini belum dilatih sama sekali. Ya, jadi Krikalev ini harus melatih mereka dulu sebelum Krikalev ini turun ke bumi. Nah, kemudian di bumi itu sendiri, pada 25 Desember 1991, Presiden Gorbachev ini resmi mengundurkan diri. Yang dimana dari pengunduran diri itu, akhirnya Uni Soviet menjadi pecah 15 negara. Nah, ini sejarah dari perpecahan Uni Soviet ya. Kayaknya seru juga untuk dibahas gitu. Gimana? Kalian setuju nggak buat gua di next video ngebahas tentang perpecahan Uni Soviet ini? Silahkan komen di bawah. Kemudian kita balik lagi nih ke Krikalev yang ada di luar angkasa. Tepatnya 3 bulan setelah pasca kejadian pengunduran diri Presiden Gorbachev ini, pada 25 Maret 1992, akhirnya Krikalev ini bisa turun ke bumi. Nah, jika di total nih ya, Krikalev ini menghabiskan waktu di luar angkasa selama 312 hari dan mengelilingi bumi sebanyak 5.000 kali. Gila gak tuh? Hampir 1 tahun di luar angkasa. Oke guys, kayaknya segini aja dulu pembahasan gue tentang Krikalev ini. Gimana? Seru nggak pembahasan tentang dunia astronomi kayak gini? Kalau misalkan seru, mungkin di next video gue bakal ngebahas tentang dunia astronomi lagi. Silahkan komen di bawah. Oke, di next gue bakal bahas sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.